Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul, salah jenis kelamin, mungkinkah? Akan kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicara dan sentuh hati kami yang terdalam Tuhan, agar dapat menghasilkan buah pertobatan dari pelajaran yang akan kami petik pada hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau menaungi kami dalam kuasa darah-Mu, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Kau. Terpuji Engkau ya Bapa, saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Genesis chapter 1, verse 27. Mari kita baca bersama-sama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi berdasarkan Genesis 1 ayat 27 ini, Kejadian 1 ayat 27 ini, hanya ada dua jenis kelamin yang diciptakan Allah. Dan itu sudah selesai. Yaitu pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Cuma ada dua, tidak lebih daripada itu. Kita tidak dapat menentang atau mengubah apa yang telah diciptakan oleh Tuhan, karena itu tidak mungkin. Telah selesai. Genetiknya, kromosomnya, DNA-nya, semuanya sudah selesai. Nah, penghapusan homoseksualitas dari Diagnostic and Statistical Manual of American Psychiatric Association pada tahun 1980 menandai pembalikan dramatis dari penilaian homoseksualitas adalah gangguan perilaku. Ini gangguan perilaku, bukan penyakit mental. Gangguan perilaku pilihan. Dalam praktek kedokteran, khususnya psikiatri, penting untuk membedakan mana yang abnormal dan mana yang tidak. Bertitik tolak dari sini, kita mengetahui bahwa homoseksualitas adalah gangguan perilaku yang merupakan pilihan hidup pribadi lepas pribadi. Selama 6 hari Allah menciptakan dunia dan segala isinya, dan kemudian Allah beristirahat pada hari ke-7. Manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, diciptakan pada hari ke-6. Pada saat Allah menciptakan manusia, Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin seperti yang telah kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 tadi, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka, laki-laki dan perempuan, diciptakan menurut gambarnya. Tentang laki-laki, Allah berkata, tidak baik ia seorang diri saja. Allah kemudian menciptakan seorang penolong baginya, yaitu seorang perempuan yang oleh Adam diberi nama Hawa, karena dialah ibu dari segala makhluk yang setelah itu hasil dari pernikahan mereka. Tujuan Allah menciptakan Hawa setelah Adam adalah untuk memenuhi bumi ini dengan manusia lain. Ini purpose-nya, yang merupakan keturunan mereka. Jelaslah sudah bahwa keturunan sebagai tujuan pernikahan hanya dapat terjadi melalui pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Alkitab juga mengatakan, belum pernah aku lihat di bawah kolong langit ini ada seorang laki-laki yang hamil. Nggak ada. Tidak ada jenis kelamin lain lagi yang disebutkan oleh Alkitab selain laki-laki dan perempuan. Dan kita tahu
Allah yang sempurna ini tidak melakukan kesalahan dalam menciptakan segala sesuatu yang diciptakannya. Kalau ada kesalahan, maka dia tidak sempurna. Kepada perempuan, Allah memberikan kodrat untuk hamil, bukan kepada pria. Dari sisi medis, secara jelas kita akan melihat perbedaan antara wanita dan pria. Secara biologis, kita secara jelas juga melihat perbedaan penampilan antara pria dan wanita. Pria ditandai dengan kromosom XY, sedangkan wanita ditandai dengan kromosom XX. Tidak bisa dibalik. Karena manusia, baik pria maupun wanita, telah selesai diciptakan Tuhan menurut gambarnya. Tidak mungkin manusia yang adalah ciptanya dapat membuat perubahan, baik secara biologis maupun memanipulasikan kromosom yang telah terbentuk pada pria yang ditandai dengan XY dan wanita yang ditandai dengan XX. Tidak mungkin dirubah ini. Pada akhirnya, jika Tuhan Yesus belum datang 100 tahun dari sekarang, dan ada seorang arkeolog menemukan tulang belulang dari lubang yang digalinya, arkeolog tersebut hanya dapat membuat pernyataan bahwa tulang-tulang yang ditemukannya itu berasal dari seorang wanita atau berasal dari seorang pria. Tidak ada jenis kelamin lain yang diciptakan Tuhan. Arkeolog ini pun hanya dapat menemukan, ya berdasarkan pemeriksaannya XY, ini seorang pria, ini XX, ini seorang wanita. Tidak lebih daripada itu. Bisakah, pertanyaannya sesuai dengan topik kita hari ini, bisakah seseorang dilahirkan dengan jenis kelamin yang salah? Kita hidup di dunia yang jatuh serta membingungkan. Dan kebingungan itu meluas kemana-mana, khususnya hari-hari ini kita melihat. Bahkan pemerintah pun ingin campur tangan dalam hal ini. Bahkan pertanyaan yang paling mendasar itu adalah, seperti jenis kelaminku apa ya? Menjadi sulit bagi sebagian orang untuk menjawab. Karena mereka bingung pada hari-hari ini karena dimasukin pengajaran filosofi yang sesat. Ada orang yang mengklaim bahwa mereka dilahirkan sebagai jenis kelamin yang salah atau setidaknya dalam tubuh yang salah. Seorang pria mungkin percaya bahwa dia sebenarnya adalah seorang wanita, tetapi jiwanya terjebak dalam tubuh pria. Klaim semacam itu mendapat dukungan dari orang lain yang menganjurkan masyarakat yang netral gender neutral. Tetapi mereka yang melihat perbedaan gender tidak lebih dari sekedar label yang sewenang-wenang. Karena mereka pada dasarnya memang secara aktif atas dasar pilihan mereka sendiri menolak rancangan Tuhan dalam penciptaan. Mereka sebenarnya ingin menyerang Tuhan, tapi menyerang Tuhan melalui ciptaannya. Ini ide iblis. Mereka hidup dalam penyangkalan, denial, dan hidup dalam kebohongan. Sekalipun mereka sadar dan tahu, serta paham bahwa perasaan mereka tidak dapat menggantikan jenis kelamin mereka yang sesungguhnya. Tidak mungkin. Hanya karena engkau merasa engkau seorang wanita sekalipun engkau seorang pria dengan jenis kelamin pria, tidak secara otomatis jenis kelamin dan kromosommu berubah dan beradaptasi dengan perasaanmu. Ini adalah sebuah kebohongan. Rekayasa iblis semata-mata yang ingin merusak ciptaan Tuhan yang sempurna. Apakah engkau menjadi seekor hewan? Seekor lembu, King Kong, dan sebagainya, hanya karena engkau merasa bahwa engkau dilahirkan salah sebagai manusia, dan engkau sejujurnya mengaku bahwa engkau merasa bahwa engkau adalah seekor hewan. Tidak seperti itu, bukan? Dasar pemahaman kita tentang seksualitas manusia adalah bahwa Tuhan menciptakan hanya dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Cuma itu, saat ini dunia menganggap gender berdasarkan konstruksi sosial.
Secara sosial mereka melihatnya, memandang dari sisi sana. Tidak secara biologis lagi. Tidak ada hubungannya dengan seks mereka menganggap berdasarkan fisik. Tetapi Alkitab tidak membuat perbedaan seperti itu. Namun Alkitab yang adalah firman Tuhan yang sempurna dengan sangat jelas mengatakan tanpa menimbulkan kebingungan dan pernyataannya sangat sederhana. Yaitu laki-laki dan perempuan diciptakannya. Dia menciptakan hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kejadian 1:27 yang kita baca bersama-sama tadi. Semua spekulasi zaman modern tentang banyak jenis kelamin atau bahkan continuum gender dengan jenis kelamin yang tidak terbatas tidak alkitabiah. Seorang individu mungkin mengaku sebagai transgender atau gender fluid, tetapi itu tidak meniadakan rancangan dan tujuan Tuhan dalam menciptakannya. Saya membuat catatan di sini. Gender fluid mengacu pada perubahan dari waktu ke waktu dalam ekspresi gender atau identitas gender seseorang atau keduanya. Perubahan itu mungkin dalam ekspresi, dia mengekspresikannya agar terlihat dari luar, tetapi bukan identitasnya. Atau dalam identitas tetapi bukan ekspresi, ya operasi, mencoba tapi tidak pernah terjadi. Atau ekspresi dan identitas mungkin berubah bersama. Seseorang dengan gender fluid adalah orang yang identitas gendernya, gender yang paling mereka identifikasikan artinya, tidak tetap. Gender mereka dapat berubah dari waktu ke waktu atau dari hari ke hari. Bahkan dalam satu yang sama dapat berubah. Gender fluid adalah bentuk identitas gender atau ekspresi gender, bukan orientasi seksual. Gender fluid berkaitan dengan bagaimana seorang mengidentifikasi diri mereka secara internal dan menampilkan diri mereka kepada dunia luar. Seorang gender fluid dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki satu hari, perempuan hari berikutnya, atau laki-laki dan perempuan bersamaan, atau tidak laki atau tidak perempuan. Neither one. Ini mempengaruhi ekspresi gender mereka. Cara seseorang menampilkan dirinya di masyarakat, maskulin, feminin, both, or neither. Anak-anak yang tumbuh di dunia yang membingungkan ini dibombardir dengan pesan-pesan kebingungan. Anak laki-laki kecil diberitahu bahwa mereka tidak harus menjadi laki-laki, menentang kodrat Allah. Gadis-gadis diberitahu bahwa mereka mungkin tidak benar-benar perempuan. Sampai mereka dibikin kebingungan pada waktu mereka mengalami menarche. Apapun yang mereka rasakan adalah apa adanya. Laki-laki, perempuan, atau campuran keduanya. Terjadi pada gender fluid. Dunia memberitahu mereka bahwa itu tidak masalah. Kebingungan dan ambiguitas diperkuat dalam banyak hal. Hari-hari netral gender di sekolah, pelarangan istilah seperti anak laki-laki dan perempuan di dalam kelas, menjamurnya toilet unisex, kurikulum yang mempromosikan pernikahan homoseksual, dan lain-lain tumbuh berjuang dengan identitas seksual mereka. Sekarang surat lahir tidak perlu menempatkan perkataan yang konkret tentang boy atau girl lagi. Ada unsur-unsur lain yang dimasukkan ke dalam surat lahir. Tetapi Tuhan tidak memperingatkan agar tidak menyesatkan anak-anak. Tuhan memperingatkan kita agar tidak menyesatkan anak-anak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Lukas 17 ayat 1-2. Ini pemerintah pun ikut mengambil bagian dalam menyesatkan pola pikiran anak-anak yang masih murni, tulus. Mereka nggak tahu apa-apa, seibarat kertas putih, kemudian dimasukkan pengajaran dan filosofi-filosofi yang salah, mengatur perasaan mereka. Yang benar itu adalah perasaan interindependen.
Perasaanku sama pentingnya dengan perasaan kau. Sekarang dimasukkan bahwa yang penting itu adalah perasaan orang banyak khalayak ramai. Karena itu engkau merasakan apa yang kami rasakan. Itu diracuni alam pikiran mereka. Ada orang-orang yang menyatakan bahwa mereka merasa seperti lawan jenis mereka sejak mereka masih anak-anak. Tapi bagaimana mereka tahu akan hal ini? Dengan apa mereka membandingkan perasaan mereka? Padahal mereka sejak anak-anak. Yang mereka tahu dan kenal hanyalah perasaan pribadi mereka masing-masing. Masih setiap dan bagi setiap orang, perasaannya adalah normal baginya. Dari dulu sudah ada. Anak laki-laki melihat perbedaannya, anak perempuan melihat perbedaannya pada waktu mereka bertemu. Ada apa ya? Ketakutan muncul. Kok aku berbeda karena aku tidak memiliki apa yang dimiliki pria itu, anak boy ini. Anak kecil sering bertanya itu. Tapi bukan berarti kita harus menyesatkan mereka dengan ide-ide yang kita tampilkan. Karena ia hanya memiliki satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, ia tidak akan mungkin dapat merasakan apa yang lawan jenisnya rasakan, yaitu sebagai wanita misalnya. Dia laki-laki, bagaimana dia dapat merasakan apa yang dirasakan wanita? Tidak mungkin. Atau dia seorang wanita, bagaimana dia dapat merasakan apa yang dirasakan pria tersebut atau boy tersebut? Hanya ada satu jenis kelamin. Bandingannya terhadap apa? Standarnya terhadap apa? Ini dimasukkan dari luar, dan standar yang berlaku itu adalah standar yang diatur, filosofi yang menyesatkan dari luar ini. Kamu harus merasakan seperti ini. Terlalu memaksakan. Perbandingan apapun dengan perasaan orang lain hanya akan menjadi asumsi. Saya tekankan, perbandingan apapun dengan perasaan orang lain hanya akan menjadi asumsi, karena ia hanya dapat merasakan perasaannya sebagai laki-laki, dan karena ia bukan seorang wanita, ia tidak dapat merasakan secara persis apa yang dirasakan wanita sebagai wanita. Beberapa orang mungkin menjadi yakin bahwa mereka merasa seperti lawan jenis mereka di beberapa titik dalam kehidupan mereka. Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak benar-benar memiliki perbandingan dasar yang mutlak, karena mereka hanya memiliki, sekali lagi, mereka hanya memiliki satu jenis kelamin. Titik. Berdasarkan apa yang telah kita bahas, maka seorang laki-laki hanya dapat mengidentifikasikan perasaannya sebagai seorang laki-laki karena ia tidak pernah terlahir sebagai wanita. Jika ia berkata bahwa ia merasa seperti seorang wanita, maka itu adalah asumsinya semata-mata, seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Terlalu sering individu tertentu dicap sebagai lintas gender, cross gender, karena perbedaan alami dalam tingkah laku dan respons. Dan individu-individu itu menggambarkan kembali konsep itu ke dalam pemahaman mereka tentang masa kecil mereka. Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa perasaan tidak dapat merubah kebenaran, dan kebenaran tidak pernah ditentukan oleh perasaan. Imajinasi masa kecil seseorang berbeda dengan keinginan untuk menjadi jenis kelamin lain. Berbeda. Seseorang dapat berharap dia lahir dengan jenis kelamin lain karena berbagai alasan. Tetapi itu tidak membuatnya secara internal demikian. Orang tua dapat menanamkan keinginan itu pada seorang anak, atau seorang anak dapat mengamati manfaat yang dinikmati oleh jenis kelamin lain dan menginginkannya. Anak itu juga bisa berhasrat bertumbuh setinggi 2 meter, tetapi itu tidak merubah kenyataan bahwa dia hanya setinggi 1,70 meter. Bahwa tingginya hanya mencapai sebagaimana tinggi tubuhnya pada saat ia mencapai usia dewasa. Dia boleh berangan-angan, dia boleh berkeinginan. Saya melihat orang tua ada yang
menginginkan anak perempuan. Lantas anak laki-lakinya diberi pakaian roh, diberi anting-anting dan sebagainya. Itu keinginan orang tua, tapi tidak merubah kenyataan bahwa anaknya tetap anak laki-laki. Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan dia Allah menciptakan menyatakan bahwa dia Allah menyatakan bahwa ciptaannya sangat baik. Kejadian 1, 27 dan 31. Rencana Tuhan itu sempurna. Tetapi seperti segala sesuatu di lingkungan manusia, kesempurnaan dirusak oleh dosa. Sejak kejatuhan Adam. Dosa berdampak negatif terhadap keseluruhan ciptaan. Tidak hanya melukai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama dan seluruh tatanan ciptaan. Dunia kita telah jatuh. Dan pengaruh dosa merasuki segalanya. Penyakit, cacat lahir, bencana alam, perbuatan dosa, dan akibat negatif dari dosa orang lain dan dosa kita sendiri, semuanya dapat ditelusuri kembali kepada kejatuhan. Terkadang, efek negatif ini datang dalam bentuk anomali yang terjadi secara alamiah. Ada kalanya kelainan-kelainan atau cacat lahir dapat ditelusuri secara langsung kepada dosa-dosa tertentu. Bisakah, pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisakah anomali, saya ulang, bisakah anomali kadang-kadang terjadi pada jenis kelamin secara fisik atau mental? Bisa. Contohnya, Klinefelter syndrome. Itu adalah male with 2X and 1Y kromosom, XXY. Yang menentukan dia laki atau perempuan adalah Y-nya. Turner syndrome misalnya adalah XO, hanya satu X. Bukan dua, tapi satu. Kelainan yang dibawa lahir pada Turner syndrome. X yang ini menentukan jenis kelamin wanita. Dia tidak ada Y di sana menentukan jenis kelamin pria. Namun jenis kelamin biologis tetap dapat ditentukan melalui tes medis. Masalah tentang jenis kelamin ini merupakan peperangan rohani yang semata-mata merupakan tipu muslihat si jahat yang menyerang sang pencipta melalui manusia yang diciptakannya dengan menimbulkan kebingungan. Yohanes 8 ayat 4, iblis adalah bapa segala dusta. Dari awalnya, kalau dia berdusta memang itu dia. Menimbulkan keraguan, menimbulkan kebingungan dalam kehidupan manusia. Karena itulah kita harus belajar kebenaran, standarnya Alkitab, agar kita tidak dibingungkan. Saya ulang, berusaha menyesuaikan kita dengan cetakannya. Itulah sebabnya kita harus diubahkan oleh pembaharuan pikiran kita berdasarkan Roma 12 ayat 1 dan 2. Setan mencoba menipu kita dan mendesak kita untuk mempertanyakan rencana Tuhan. Salah satu tipu muslihat iblis adalah membuat kita tidak puas dengan cara Tuhan menciptakan kita. Ada kalanya iblis juga berbisik, kamu jelek loh. Kamu tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Kamu ngerti nggak? Kamu itu bodoh, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk yang lain lagi, kamu sebenarnya terlihat seperti laki-laki, tapi kamu benar-benar perempuan. Cuma fisik kamu laki-laki sepertinya, tapi kamu ngerti nggak? Kamu ini perempuan. Coba cek perasaan kamu. Yang gitu-gituan, dibikin bingung. Apakah kamu yakin kamu benar-benar perempuan? Jangan-jangan kamu laki-laki loh. Coba pejamkan matamu dan rasakan batinmu. Dalam setiap kasus, pesan yang mendasarinya adalah sama. Tuhan tidak benar-benar mengasihimu dan Tuhan ingin membingungkanmu, padahal iblis yang membingungkan. Coba pejamkan mata, rasakan. Kamu mengatakan kamu perempuan, jangan-jangan kamu laki-laki, coba rasakan. Rasakan perasaan kamu, coba. Kamu laki-laki kan kata, coba rasakan. Lebih banyak rasa perempuan kan? Nah, bingung.
Coba cek aja kromosomnya. Kamu apa? XY ya, kamu laki-laki. XX ya, kamu perempuan. Kamu mengalami menarki, ya udah kamu perempuan. Kamu punya ovari, ya kamu perempuan. Roma 8 ayat 20 sampai 22 mengingatkan kita bahwa seluruh makhluk ciptaan sama-sama mengerang untuk dibebaskan dari kutuk dan kerusakan dosa. Rindu untuk dibebaskan. Kehancuran yang disebabkan oleh dosa ditangani melalui penebusan Kristus. Melalui keselamatan, Yesus memberikan kepada kita pengampunan dosa. Dosa kita ditebusnya. Kita diampuni sebagai umat berdosa. Membalikkan efek dari pilihan yang buruk dan menggantikan kehancuran kita melalui karya penebusannya di kayu salib. Jika manusia dalam usaha mereka sendiri dapat menjadikan mereka kudus tanpa Kristus, maka sia-sialah pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka sia-sialah Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib. Masing-masing dari kita menghadapi serangkaian pertempuran yang berbeda. Namun Kristus menempatkan kita di jalan menuju kemenangan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 menyatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan, ini aktif, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Salib adalah kuncinya. Yesus memelopori iman kita dan Dia akan menyempurnakan. He is the author of our faith. Dia menyempurnakan iman kita. Kemenangannya akan menjadi milik kita juga. Kemenangan Kristus merupakan kemenangan kita karena kita berada di dalam Dia. Accepted by God the Father in Jesus Christ. Sebagian orang mungkin melawan godaan heteroseksual, keserakahan, kesombongan, atau sebagian lagi melawan kemarahan atau dosa-dosa lainnya. Sementara orang lain mungkin melawan kebingungan gender. Terlepas dari pertempuran melawan dosa dan kebohongan iblis, pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apakah Kristus dan karya penebusannya cukup untuk memenangkan kita dalam setiap pertempuran yang kita hadapi? Kematian Kristus adalah untuk membayar upah dosa kita, dan karena Ia bangkit pada hari ketiga, kita pun mengetahui bahwa tidak ada suatu kuasa dosa dalam bentuk apapun yang dapat menjadi penghalang bagi kemenangan kita yang beriman kepadanya. Ia, Kristus, di dalam kuasa darahnya menguduskan kita melalui firman kebenarannya juga. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Sebagai anak-anak Allah, kita harus puas dalam hidup ini sebagaimana Tuhan telah menciptakan kita. Filipi 4 ayat 11. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kita menyadari bahwa kita semua memiliki keterbatasan, baik fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Tetapi melalui Kristus, keterbatasan itu tidak akan pernah mengganggu rencana Allah bagi kita untuk menghormati Allah itu sendiri dan melayani Dia. Lukas 12 ayat 32 berkata, janganlah takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Ada sebuah jaminan, nggak usah takut menghadapi halangan-halangan seperti ini. Bersama Kristus kita pasti menang karena Dia telah mengalahkan dunia ini. Perhatikan hal yang akan saya sampaikan sekarang ini. Jika seseorang merasa dilahirkan sebagai jenis kelamin yang salah,
Jawabannya Bapak Ibu Saudara sekalian bukanlah operasi penggantian jenis kelamin, bukan operasi penggantian jenis kelamin jawabannya. Atau terapi hormon, hormon terapi, atau cross dressing dan lain-lain sebagainya. Itu hanya cara duniawi penyesatan oleh kuasa kegelapan untuk menerima kebohongan iblis. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Karena itu sampaikan kebenaran 1 Korintus 13 ayat 6. Dan Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Yang kedua itu adalah orang yang merasa dilahirkan dalam tubuh yang salah, pertama-tama dan terutama, perhatikan ini, perlu mengalami kuasa transformasi Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita, yang membinasakan dunia. Saya ulang, ketika kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Bedah, saya ulang, surgery. Bedah penggantian jenis kelamin bukan solusi. Sekali lagi, bedah penggantian jenis kelamin bukan solusi. Karena perasaan mereka dilahirkan sebagai jenis kelamin yang salah tidak dapat dioperasi. Perasaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, perasaan itu bukan benda. Perasaan itu bukan organ. Perasaan itu bukan daging yang dapat disentuh. Karena itu perasaan tidak pernah dapat dioperasi. Karena itu mengoperasi sesuai dengan perasaan apa yang ada adalah sebuah ilusi. Aku terjebak dalam tubuh pria atau wanita, aku mau operasi, tidak pernah akan sukses. Penyesalan yang ada, sudah banyak contohnya. Apa yang Alkitab katakan tentang homoseksualitas? Ada orang yang berpendapat bahwa menjadi homoseksual adalah di luar kendali. Di luar kendali siapa? Di luar kendali seseorang. Sama halnya seperti warna kulit dan tinggi badan. Itu menurut anggapan mereka. Di sisi lain, Alkitab dengan jelas dan konsisten menyatakan bahwa aktivitas homoseksual adalah dosa. Dosa. Kejadian 19 ayat 1 sampai 13, Imamat 18 ayat 22, Imamat 20 ayat 13, Roma 1 ayat 26 dan 27. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 1 Timotius 1 ayat 10. Itu referensinya. Jika Alkitab mengatakan bahwa homoseksual adalah dosa, maka hal ini berarti bahwa homoseksual adalah pilihan manusia. Dan karena itu merupakan gaya hidup, lifestyle. Kita memilih untuk berdosa loh. Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah yang oleh Tuhan dilarang. Pilihan, itu dosa. Jadi dosa itu adalah pilihan. Mau berbuat dosa atau mau tetap memilih setia kepada Tuhan. Pilihannya ada pada kita. Ini lifestyle, ini dosa. Manusia tidak dapat mengontrol warna kulit. Sama halnya manusia tidak dapat mengontrol gender, jenis kelamin. Mereka juga tidak dapat mengontrol ras mereka. Atau di keluarga mereka, marga mereka, last name mereka. Mereka dapat mengubah, tapi last name sekalipun dapat dirubah, tidak berarti aslinya seperti itu. Semua ini ditentukan oleh Sang Pencipta. Namun menjadi seorang homoseksual atau tidak adalah pilihan pribadi. Seorang wanita yang menikah dapat menyesuaikan sebagai pernyataan Tuhan, mereka bukan dua lagi tapi satu, karena itu mengadopsi last name dari sang suami. Ketika memeriksa apa yang Alkitab katakan tentang homoseksualitas, penting untuk membedakan antara perilaku homoseksual dan kecenderungan atau ketertarikan homoseksual. Penting kita bedakan ini ya. Antara perilaku atau kecenderungan atau ketertarikan akan homoseksual ini. Ini adalah perbedaan antara dosa aktif dan kondisi pasif dari pencobaan. Perilaku homoseksual adalah dosa. Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa dicoba itu adalah dosa. Enggak.
Berdosa itu adalah pilihan. Dicobai itu tidak dosa. Kita harus menentukan yang mana. Secara sederhana, pergumulan dengan pencobaan dapat menyebabkan dosa jika kita jatuh kepada kehendak dosa. Tetapi pergumulan itu sendiri bukan dosa. Roma 1 ayat 26-27 mengajarkan bahwa homoseksualitas adalah hasil dari penyangkalan dan ketidaktaatan kepada Allah. Ketika orang terus-menerus berbuat dosa dan tidak percaya, Allah menyerahkan mereka pada dosa yang lebih jahat dan bejat untuk menunjukkan kepada mereka kesia-siaan dan keputusasaan hidup terpisah dari Tuhan atas dasar pilihan mereka. Oke lah, kamu mau itu silahkan. Permisif aja. Dilarang nggak bisa, ya sudah, kerjakan sampai menyesal nanti. Salah satu buah dari pemberontakan melawan Tuhan adalah homoseksualitas karena Allah telah menentukan jenis kelaminnya. Mencoba mengganti dengan jenis kelamin lain merupakan pemberontakan terhadap Sang Pencipta. 1 Korintus 6 ayat 9 menyatakan bahwa mereka yang melakukan homoseksualitas telah melanggar aturan ciptaan Tuhan dan karena itu tidak akan diselamatkan. Beberapa orang di jemaat Korintus telah diperdaya untuk percaya bahwa sekalipun mereka telah memutuskan hubungan dengan Kristus, menyangkal Dia, dan hidup dalam kebejatan dan ketidakadilan, keselamatan dan warisan mereka dalam kerajaan Allah masih terjamin. Itu menurut anggapan mereka. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pendeta yang mengatakan sekalipun kamu mempraktekkan kehidupan homoseksual, karena ada darah Yesus dalam tubuh kamu, otomatis hilang sendiri dosa itu. Ini penyesatan ini. Baca itu Alkitab dengan teliti. Hidup dalam dosa artinya setuju dengan dosa, melakukan dosa itu, dan waktu engkau mati, aktif melakukan dosa itu, engkau tidak akan pernah masuk surga. Jangan mau disesatkan, engkau masuknya ke neraka. Tetapi Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyatakan bahwa kematian rohani adalah akibat yang tak dapat dihindarkan bila orang terbiasa berbuat dosa, memilih untuk hidup dalam dosa. Malah untuk orang Kristen, bandingkan dengan Roma 8 ayat 13, mereka dapat disesatkan oleh guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Alkitab mengatakan jika memungkinkan, orang-orang pilihan pun dapat disesatkan. Nah, itu pilihan. Karena itu kita harus mengenal kebenaran sebagai standar. Tidak seorang pun dapat hidup bagi kepuasan amoral dan mewarisi kerajaan Allah. Nggak bisa orang hidup dalam dosa tapi masuk surga. Kalau begitu percuma Kristus datang mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus orang berdosa yang percaya kepadanya. Seseorang mungkin dilahirkan dengan kerentanan yang lebih besar terhadap dosa homoseksual. Seperti halnya beberapa orang dilahirkan dengan kecenderungan untuk melakukan kekerasan dan dosa-dosa lainnya. Itu tidak dapat dijadikan alasan bagi orang yang memilih untuk berbuat dosa dengan menyerah pada keinginan-keinginan berdosa. Hanya seseorang yang dilahirkan dengan kerentanan yang lebih besar terhadap kemarahan, hal itu tidak membuatnya menjadi benar, oke banget untuk menyerah pada keinginan itu dan meledak pada setiap provokasi. Bukan. Walaupun dia gampang marah, tidak berarti dia harus menyerah kepada keinginan marah tersebut. Aku nggak bisa kontrol, oke. Di depan orang yang sedang menodong dia dengan pistol, menghina dia marah nggak? Nggak berani marah, karena akan ditembak. Artinya dia dapat mengontrol kemarahan tersebut. Adalah sebuah kebohongan kalau kita mengatakan kita tidak dapat mengontrol, karena itu adalah pilihan. Hal yang sama berlaku dengan kerentanan terhadap homoseksualitas. Kecenderungan atau ketertarikan kita bukan merupakan alasan yang sah atau yang dapat membenarkan kita, yang dapat kita pergunakan untuk memuaskan keinginan daging kita dengan melakukan dosa yang telah menyalibkan Yesus. Dan pada saat yang sama, kita menganggap diri kita benar di hadapan Allah. Kita membenarkan diri kita. Allah salah, kita benar. Mana mungkin hal yang seperti itu dapat terjadi. Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 26 dan 27 menuliskan secara jelas bahwa homoseksual adalah dosa. Tetapi
Dalam 1 Korintus 6 ayat 11, dia mengingatkan mereka, Rasul Paulus mengingatkan mereka, jemaat Korintus, dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, katanya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa orang Korintus sebelum mereka diselamatkan menjalani gaya hidup homoseksual, tetapi tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat dibersihkan Tuhan Yesus dengan darahnya. Kuncinya adalah pertobatan, berbalik dari kejahatan, hidup menurut sesuai dengan kehendak dan standar Allah. Setelah dibersihkan, kita tidak lagi ditentukan oleh dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Masalah dengan ketertarikan homoseksual adalah ketertarikan pada sesuatu yang dilarang Tuhan. Dan keinginan apapun untuk sesuatu yang berdosa pada akhirnya berakar pada dosa. Sifat dosa yang meresap dan berakar dalam hati kita menyebabkan kita melihat dunia dan tindakan kita sendiri melalui perspektif yang salah. Kita melihat dari sisi pandang salah dan bukan berdasarkan kebenaran sesuai dengan Alkitab yang adalah manual bagi kita manusia. Yang lalu kita katakan kalau mau lihat kesalahan pada mobil Honda, kita lihat manual mobil Honda, bukan yang lain. Manusia diciptakan oleh Tuhan, dia menyertakan manual yang disebut Alkitab. Pelajari di sana, itulah standarnya. Pikiran, keinginan, dan watak kita semuanya terpengaruh sifat dosa. Jadi ketertarikan homoseksual tidak selalu menghasilkan dosa yang disengaja dan aktif. Pada saat kita menjauh dari Tuhan, alam bawah sadar kita akan mendikte kita memilih untuk melakukan dosa. Keinginan ini muncul dari sifat dosa. Ketertarikan sama jenis selalu pada dasarnya merupakan ekspresi dari sifat jatuh. Itulah sebabnya Acts 17 verse 11 menyarankan kita untuk mempelajari Alkitab secara benar dalam konteks mengenal kebenaran seutuhnya sehingga kita tidak dibingungkan atau tersesat. Orang-orang Berea ini, Yahudi Berea ini, sekalipun Paulus orang yang terkenal dan menulis banyak buku, seorang pengkhotbah yang ahli banget, tetap aja menyarankan supaya mereka mempelajari segala sesuatu yang mereka dengar untuk disesuaikan apa sesuai dengan kebenaran standar Alkitab. Kalau tidak, tinggalkan. Itu pilihan. Tapi bagaimana orang dapat mengenal kebenaran Alkitab tanpa mempelajarinya, tanpa merenungkannya, tanpa membacakannya? Dan berdasarkan Acts 17:11 harus dilakukan setiap hari. Sebagai manusia berdosa yang hidup di dunia yang penuh dosa, Roma 3:23, kita diliputi kelemahan, godaan, dan bujukan untuk berbuat dosa. Dunia kita di mana kita hidup ini dipenuhi dengan godaan dan jebakan. Termasuk bujukan untuk mempraktekkan homoseksual, transgender, dan semuanya ini. Namun pilihan untuk tidak berbuat dosa ada pada kita. Bukan pada keinginan. Boleh aja orang punya keinginan. Coba aja orang yang berusaha untuk diet. Keinginannya makan. Seringkali saya menjumpai, mereka nggak mau makan kok. Mereka tolak. Aku nggak mau makan nasi ya. Ini udah malam ah. Aku nggak mau makan ini banyak ininya. Kok bisa? Terhadap dosa kok oke lah. Sekali-sekali begitu. Tuhan maha pengampun, maha pemurah, maha pengasih, penyayang. Berlimpah kasih setianya sebagai alasan. Oke. Sorry Lord. Tapi terhadap keinginan yang datang dari hatinya, aku mau turunin berat badan lah. Supaya kelihatan langsing, supaya cantik. Aku mau ini ya. Bisa dikontrol. Kok mau? Tapi dalam hal yang lain ini enggak. Pilihan kan? Nah, sekarang mengerti maksud saya. Ketertarikan sesama jenis selalu pada dasarnya merupakan ekspresi dari sifat jatuh. Mereka pilih itu. Ditambah lagi dengan godaan-godaan dari luar. Filosofi dunia. Sebagai manusia berdosa yang hidup di dunia yang penuh dosa, Roma 3:23, kita diliputi kelemahan tadi saya katakan, godaan dan bujukan untuk berbuat dosa. Dunia kita dipenuhi dengan godaan dan jebakan, termasuk bujukan untuk mempraktekkan homoseksualitas, transgender, dan semuanya ini. Namun pilihan untuk tidak berbuat dosa ada pada kita, bukan pada keinginan. Tadi saya katakan, keinginan berbuat dosa
bukanlah dosa, namun menuruti keinginan dan melakukannya adalah dosa. Berapa sering saya diingatkan, diceritakan oleh orang, nggak pengen makan. Setelah makan dia merasa berdosa. Gil, kenapa ya gue makan tadi? Kenapa ya gue makan tadi? Gil, gue berbuat dosa nggak ada guilt ya. Aduh ini samcan, gue tahu kolesterol gue tinggi. Gue makan, enak sih. Guilt. Gue berbuat dosa nggak ada guilt. Godaan untuk terlibat dalam perilaku homoseksual sangat nyata bagi banyak orang. Mereka yang berjuang dengan ketertarikan homoseksual sering melaporkan penderitaan selama bertahun-tahun, dan mereka berharap dalam kejenuhan mereka berperang melawan godaan tersebut, berharap agar godaan tersebut berlalu. Jika godaan tidak berubah, artinya circumstances-nya tetap, godaan itu tetap, bahkan meningkat dengan intensitasnya, maka kitalah yang harus membuat perubahan dalam cara kita menghadapi godaan tersebut. Misalnya menjauh dari kumpulan orang-orang dengan perilaku homoseksual, dengan mendekat kepada orang-orang yang bergaul erat dengan Allah. Yang lalu kita berbicara, if circumstances cannot be changed, then we change the way we approach circumstances. Orang mungkin tidak selalu dapat mengontrol bagaimana atau apa yang mereka rasakan, tetapi mereka dapat mengontrol apa yang mereka lakukan dengan perasaan itu. Ingat gambar segitiga yang selalu saya ajarkan. 1 Petrus 1 ayat 5-8. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melawan godaan. Efesus 6 ayat 13. Kita semua harus diubahkan oleh pembaruan pikiran kita. Roma 12 ayat 2. Kita semua harus berjalan dengan roh agar tidak memuaskan keinginan daging. Galatia 5 ayat yang ke-16. Akhirnya, Alkitab tidak menggambarkan homoseksualitas sebagai dosa yang lebih besar daripada dosa lainnya. Sama aja, dosa adalah dosa. Tapi dalam hal dosa yang berkaitan dengan seksualitas, langsung berdosa kepada tubuh kita dan yang adalah bait Allah ini dan kepada Tuhan itu sendiri. Beda dalam kategori juga sebetulnya. Semua dosa pasti melukai hati Tuhan. Tanpa Kristus, kita terhilang. Apapun jenis dosa yang menjerat kita, kita terhilang di dalam dosa. Menurut Alkitab, pengampunan Tuhan tersedia bagi kaum homoseksual, transgender, dan semuanya nih. Seperti halnya pengampunan tersedia bagi orang yang selalu berzina, penyembah berhala, pembunuh, dan pencuri. Paulus tuh diampuni itu dan dipakai Tuhan secara biasa, secara luar biasa. Dosanya banyak dulu kan, ikut membantu, membunuh, dan sebagainya orang-orang Kristen. Allah menjanjikan kekuatan untuk menang atas dosa, termasuk menang atas dosa homoseksualitas. Kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan mereka dijanjikan kemenangan itu. 1 Korintus 6 ayat 11 sebagai referensinya. 2 Korintus 5 ayat 17 serta Filipi 4 ayat 13. Apa yang Alkitab katakan tentang lesbian? Kita sudah banyak berbicara tentang homoseksual dan transgender. Sekarang apa yang Tuhan katakan tentang lesbian? Banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masyarakat dunia berasumsi, ini asumsi orang dunia. Sementara Alkitab mengutuk praktek homoseksual di antara laki-laki, mereka beranggapan bahwa Alkitab tidak mengutuk lesbian atau lesbianisme. Imamat 18 ayat 22 dan Imamat 20 ayat 13 menyebutkan laki-laki berhubungan intim dengan laki-laki lain, tetapi tidak menyebutkan perempuan berhubungan intim dengan perempuan lainnya. Dalam kisah Sodom dan Gomora, dalam Kejadian 19, pria-pria kota itu ingin memperkosa pria-pria lain. 1 Korintus 6 ayat 9 menyebutkan laki-laki banci, kemungkinan besar mengacu pada homoseksualitas, tetapi tidak menyebutkan lesbian. Jadi, apakah Alkitab sebenarnya mengutuk homoseksualitas pada kaum pria, namun tidak mengutuk lesbianisme? Apakah seperti itu? Mari kita bahas. Roma 1 ayat 26 dan 27 mengatakan sebagai berikut. Ini berguna untuk menghentikan, saya ulang, berguna untuk menghentikan asumsi yang salah ini dengan mengatakan sebagai berikut. Ini ya,
Jadi lesbian itu juga dikutuki Tuhan. Ini hentikan asumsi yang salah. Ayatnya dalam 1 Roma 2:6 dan 27 mengatakan ini. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar, lesbian. 27. Dengan demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang dengan yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka, baik pria maupun wanita. Jelas bagian ini menyebutkan lesbianisme pada dasarnya sama dengan homoseksualitas dalam hal dosa. Lesbianisme digambarkan sebagai perempuan yang menggantikan persetubuhan yang wajar tadi dalam Roma 1:26-27 dengan laki-laki dengan yang tak wajar dengan perempuan. Menurut Alkitab, menjadi lesbian sama berdosanya dengan menjadi pria yang homoseksual. Dalam summary saya, closing statement saya seperti ini. Tanda utama bahwa suatu masyarakat atau umat telah ditinggalkan. Saya ulang. Tanda utama bahwa suatu masyarakat atau umat telah ditinggalkan Allah adalah bahwa mereka terjerumus dalam perbuatan dursila, amoral, dan penyelewengan seksual. Istilah Allah menyerahkan mereka berarti bahwa Allah meninggalkan mereka kepada nafsu-nafsu yang memalukan. Allah menyerahkan artinya mereka berkeinginan seperti itu. Ya udah, aku nggak mau lihat. Itu pengertiannya. Istilah keinginan hati Roma 1:24 dalam bahasa Yunani disebut epitumia, menunjuk kepada nafsu yang menggebu-gebu akan kenikmatan hawa nafsu seksual yang haram, yang ilegal, yang amoral. Ketiga tahap dari keadaan ditinggalkan oleh Allah dan diserahkan kepada kecemaran adalah Allah menyerahkan mereka kepada keinginan seksual berdosa yang mencemarkan tubuh mereka atas dasar pilihan mereka sendiri. Permisif, lo mau begitu ya terserahlah. Tapi bukan berarti kau bebas daripada konsekuensi. Engkau bebas memilih, tetapi engkau tidak bebas dari konsekuensi akibat pilihanmu sendiri. Roma 1:24. Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu berahi yang memalukan pada orang sejenis. Roma 1:26-27. Ini pilihan. Meninggalkan yang normal, mengikuti yang tidak normal. Dan setelah itu Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk, yaitu pikiran mereka membenarkan tindakan mereka yang berdosa, sehingga pikirannya senantiasa terpikat oleh kejahatan dan keinginan dosa seksual itu. Roma 1:28. Ketiga tahap ini terjadi kepada semua orang yang menolak kebenaran pernyataan Allah dan mencari kenikmatan dalam kenajisan. Roma 1:18 dan Roma 1:27. Akhirnya Allah mempunyai dua maksud dengan meninggalkan orang fasik untuk berbuat dosa. Meninggalkan dalam hal ini artinya Allah memalingkan wajahnya karena pilihan mereka untuk berbuat dosa. Allah yang kudus tidak dapat melihat dosa, karena itu dia memalingkan wajahnya atas pilihan manusia. Bukan artinya Allah tidak Maha Pengampun. Tidak, Allah tidak dapat melihat dosa ini. Dia terlalu kudus. Akhirnya membiarkan dosa dan akibat-akibatnya meningkat sebagai bagian dari hukumannya atas mereka. Sampai mereka tahu tidak ada jalan lain selain pertobatan. Dan untuk menyadarkan mereka bahwa mereka membutuhkan keselamatan. Roma 2 ayat yang keempat. Akhirnya pada saat mereka sadar, pertobatan datang dari diri mereka sendiri. Pertobatan itu terjadi. Tapi sering juga terjadi manipulasi. Setelah bertobat melihat aman seperti Firaun, kembali melanjutkan dosa. Allah ingin pertobatan yang sungguh, Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya Tuhan sendiri menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setiamu. Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun Roh Kudus melanjutkan karyanya bagi setiap daripada kami yang telah mendengarkan atau mereka yang akan mendengarkan melalui pelayanan YouTube dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Bapa yang pemurah, pengasih, dan penyayang itu melimpahkan kasih-Nya, menyinari wajah-Nya atas setiap daripada kita, membimbing kita ke arah yang tenang, membaringkan kita di padang berumput hijau, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Kiranya Bapa yang penuh dengan belas kasihan itu membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur, dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, sehingga kita berjalan dalam kebenaran. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dan erat, bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua kita menerima berkat berkata, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Sementara itu, tetap jalankan protokol kesehatan, pegang teguh kebenaran firman Tuhan, dan menjadi pelaku kebenaran firman itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.